Shalom student, how are you today? Bersama dengan Sir Rocky Cendata membawakan mata pelajaran bimbingan konseling kelas 11 SMA Anastasia. Sebelum kita belajar, mari kita bersatu di dalam doa. Oleh karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan, yang telah Kau nyatakan, kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan, kami mau belajar. Ajari dan bimbing kami agar kami dapat memahami, mengerti setiap mata pelajaran yang kami pelajari. Tuhan Allah kami yang hidup, ini kami Tuhan. Berkati orang tua kami, guru-guru kami, bangsa dan negara kami. Kami mulai pembelajaran ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sebuah gambar yang ingin saya perlihatkan. Ini gambar apa? Yap, gambar seseorang yang sedang belajar. Siapa yang tahu apa arti belajar? Nah, tugas utama sebagai pelajar adalah belajar. Belajar itu seringkali orang mengartikan secara sempit, baca buku, mendengarkan penjelasan guru di kelas. Padahal belajar itu artinya sangat luas. Ya, belajar artinya proses adaptasi perilaku secara terus-menerus sebagai hasil dari pengalaman. Menurut Arno F. Wittig dalam buku Theory and Problems of Psychology of Learning, belajar adalah pertama, belajar merupakan proses yang berlangsung dalam diri seseorang. Proses ini mempunyai aspek internal dan aspek eksternal. Kedua, kegiatan belajar sekarang dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman belajar di masa lampau, kemampuan yang dimiliki sekarang, dan tugas bahan yang dipelajari atau metode belajar mengajar yang dipakai. Keempat, proses belajar membawa hasil berupa perolehan pengetahuan, pengertian, sikap, nilai, dan keterampilan. Dan yang terakhir, belajar berlangsung sejak individu hadir di dunia. Mulai dari masih berbentuk janin di rahim ibu, lahir, menjalani kehidupan, hingga meninggal dunia. Jadi belajar itu artinya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, berubah, pola pikirnya berubah. Orang yang belajar itu, ya, sikapnya juga berubah, dapat memahami sebuah nilai-nilai. Strategi belajar. Nah, setiap pelajar SMA hendaknya belajar dengan usaha optimal agar dapat meraih prestasi akademik yang memadai. Kenapa? Karena belajar di SMA ini adalah persiapan kita untuk masuk ke perguruan tinggi dan masuk di dunia kerja. Nah, para ahli pendidikan psikologi mengatakan bahwa strategi belajar seharusnya memperhatikan persiapan belajar dan cara-cara belajar. Apa itu persiapan belajar? Yang pertama, kesehatan jasmani mutlak diperlukan dalam belajar. Untuk itu setiap pelajar perlu menekan sekecil mungkin gangguan kesehatan. Ya, caranya ya makan makanan yang sehat, istirahat, tidur, olahraga, rekreasi yang perlu diatur. Ya, supaya apa? Supaya badan ini tetap segar dan siap untuk belajar. Kedua, kesehatan rohani. Nah, setiap pelajar perlu menjaga ketenangan jiwa dan pikiran agar terhindar dari rasa khawatir, takut, cemas, benci, dendam, dan sejenisnya. Nah, masalah yang terjadi sedapat mungkin diselesaikan agar tidak mengganggu pikiran dan kelancaran belajar. Nah, kamu sebagai orang yang beragama, kamu harus berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tempat dan suasana. Ini yang ketiga. Setiap pelajar hendaknya berupaya agar tempat belajarnya memenuhi syarat-syarat kesehatan. Seperti, ada lubang udara ya. Kenapa dibuat itu? Supaya ada pergantian udara secara terus-menerus. Ada masuk sinar matahari ya, sehingga dapat kita merasakan terang saat kita belajar. Nah, jadi penerangan dalam ruangan itu cukup memadai ketika kita sedang belajar. Waktu, nah ini perlu kita perlu membagi waktu.
Ada waktu kita belajar, ada waktu kita bermain, ada waktunya kita ngumpul-ngumpul bersama teman kita, ada waktunya kita untuk membantu orang tua kita. Nah, ini paling penting juga, alat sarana. Apa aja peralatan yang digunakan untuk belajar, buku, alat tulis, dan sumber belajar yang diperlukan. Nah, hendaknya dipersiapkan sebaik mungkin dan jangan ada yang terlewatkan. Anak-anak Sir, sampai di sini saja dulu materi pembelajaran kita. Kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita pada hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.